Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Margareta Twin Ratnasari dengan NIM 181134076 dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu tema, yaitu tentang cinta. Berbicara mengenai cinta, pasti kita tidak asing lagi, karena kata-kata tersebut selalu terngiang-ngiang di telinga kita. Misalkan saja ketika kita mendengarkan lagu, atau ketika kita membaca buku atau novel, pasti kita lebih suka tema tentang cinta. Cinta merupakan salah satu tema yang selalu menarik untuk dibahas. Karena hampir setiap orang pernah merasakan cinta. Untuk itu saya akan membahas tentang pengertian cinta, komponen dalam cinta, jenis-jenis cinta, faktor-faktor yang mempengaruhi cinta, dan hal positif dan negatif yang dapat kita rasakan dari cinta. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita masuk pada pengertian cinta. Robert Jeffrey Sternberg, seorang ahli psikologi, mengemukakan cinta adalah bentuk emosi manusia yang paling dalam dan paling diharapkan. Sedangkan menurut Dario Agus pada tahun 2003 dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pengembangan Dewasa Muda, mengemukakan bahwa cinta merupakan suatu perasaan emosi yang bersifat positif yang memiliki pengaruh positif bagi individu. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada komponen dalam cinta. Menurut Sternberg, cinta dapat dipahami seperti sebuah segitiga, yang di setiap sudutnya memiliki komponen cinta yang sangat penting. Teman-teman dapat melihat gambarnya seperti berikut ini. 3 komponen itu adalah yang pertama, keintiman. Terdapat di sudut atas segitiga. Keintiman adalah suatu konsep yang mengacu pada perasaan kedekatan atau perasaan keterhubungan di antara dua orang. Sebuah hubungan akan mencapai suatu keintiman emosional saat kedua belah pihak saling mengerti, terbuka, dan saling mendukung, dan dapat berbicara apapun tanpa takut untuk ditolak. Pasangan ini juga mampu untuk saling memaafkan dan menerima, khususnya ketika mereka tidak sependapat atau berbuat kesalahan. Keintiman dapat diekspresikan dengan cara mengirimkan pesan singkat kepada pasangan yang bermakna cinta, memberikan kejutan meskipun kecil, memberikan perhatian kepada orang tua atau kerabat pasangan, mendengarkan pasangan bercerita dan berkeluh kesah, dan yang terakhir memahami jadwal pasangan atau kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pasangan. Untuk yang kedua ialah gairah, terletak pada sudut kiri segitiga. Gairah menekankan pada intensitas perasaan dan ketertarikan yang muncul dari daya tarik fisik dan daya tarik seksual. Pada bentuk cinta ini, seseorang mengalami ketertarikan fisik secara nyata, selalu memikirkan orang yang dicintainya sepanjang waktu, melakukan kontak mata secara intensif saat bertemu, mengagumi dan terpesona dengan pasangan, detak jantung meningkat, mengalami perasaan sejahtera, ingin selalu berada di dekat orang yang dicintai, memiliki energi yang besar untuk melakukan sesuatu demi pasangan mereka, merasakan adanya kesamaan banyak hal, dan tentu saja mereka sangat merasa bahagia. Komponen gairah ini dalam cinta cenderung berinteraksi dan saling melengkapi dengan komponen keintiman. Dalam beberapa hubungan yang melibatkan lawan jenis, komponen gairah akan muncul dengan cepat dan keintiman akan mengikutinya. Baik, selanjutnya yang ketiga ialah komitmen
berada di sudut kanan segitiga. Komitmen merupakan suatu keadaan di mana seseorang berkeputusan untuk tetap bersama dengan pasangan dalam hidupnya. Komitmen dapat bermakna mencurahkan perhatian, melakukan sesuatu untuk menjaga hubungan agar tetap langgeng, melindungi hubungan, dan memperbaiki hubungan dalam keadaan kritis atau ketika dalam masalah. Komitmen yang sejati adalah komitmen yang berasal dari dalam diri yang tidak akan pernah pudar walaupun menghadapi godaan, rintangan, atau hambatan. Justru menjadi pemicu bagi setiap individu untuk membuktikan ketulusan cinta terhadap pasangannya. Komitmen akan terlihat dengan adanya upaya atau tindakan cinta yang cenderung meningkatkan rasa percaya, rasa diterima, merasa bahagia, dan merasa dicintai oleh pasangannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis cinta. Pasti banyak dari teman-teman yang masih merasa asing atau bingung dengan jenis-jenis cinta. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman tentang jenis-jenis cinta. Terdapat 8 jenis-jenis cinta. Yang pertama, menyukai. Jenis cinta ini biasanya muncul pada hubungan persahabatan. Biasanya terjadi pada sesama jenis, antara perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Perasaan yang muncul dikarakteristikan dengan hubungan pertemanan. Individu akan merasa dekat, saling terkait, dan nyaman tanpa ada gairah maupun komitmen untuk membentuk hubungan jangka panjang. Selanjutnya yang kedua, cinta nafsu. Merupakan jenis cinta di mana yang ada hanya elemen gairah tanpa komitmen dan keintiman. Biasanya terjadi pada cinta pandangan pertama. Jenis cinta ini sangat dipengaruhi oleh hal-hal bersifat fisik, sehingga seseorang bisa merasakan perasaan suka tanpa memikirkan hubungan yang intim dan berkomitmen. Yang ketiga ialah cinta hampa. Jenis cinta ini muncul saat kondisi suatu hubungan yang berkomitmen hadir tanpa adanya kedekatan emosional dan juga gairah. Biasanya cinta hadir terjadi dalam hubungan yang didasari atas paksaan atau perjodohan, di mana kedua orang yang terlibat dalam hubungan ini tidak memiliki perasaan suka satu sama lain ataupun kedekatan emosional sebelumnya. Yang keempat, cinta romantis. Pasangan yang ada dalam hubungan cinta romantis biasanya memiliki unsur gairah, keintiman dalam hubungan mereka, sehingga membuat mereka dekat secara emosional dan memahami pribadi satu sama lain. Walaupun begitu, di dalam hubungan cinta romantis belum tercapai sebuah komitmen jangka panjang. Biasanya cinta ini hadir di masa-masa remaja dan hubungan yang baru terbentuk. Berikutnya yang kelima, cinta persahabatan. Merupakan jenis cinta yang sering ditemukan dalam hubungan pasangan yang sudah menikah selama bertahun-tahun, di mana keintiman dan komitmen terhadap pasangan masih terus dirasakan. Namun, ketertarikan secara fisik atau gairah pada pasangan mulai berkurang. Yang keenam, cinta buta. Dalam jenis cinta yang satu ini, terdapat sebuah komitmen dan gairah pada pasangan, namun tidak ada keintiman. Dalam cinta buta, kedekatan antara pasangan mulai tidak dirasakan lagi atau mulai berkurang. Biasanya jenis cinta ini terjadi pada pasangan yang memutuskan untuk berkomitmen dengan berdasarkan unsur gairah belaka, sehingga mereka
terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk bersama. Yang ketujuh ialah cinta sejati. Merupakan jenis cinta yang di dalamnya terdapat semua komponen, baik itu keintiman, gairah, dan komitmen, dalam proporsi yang seimbang. Mereka berhasil mengatasi permasalahan dan perbedaan dalam hubungan secara bersama-sama, sehingga membuat hubungan mereka semakin kuat. Yang kedelapan, tidak ada cinta. Merupakan jenis cinta di mana tidak ada satupun dari ketiga komponen cinta itu muncul. Ini terjadi pada banyak hubungan yang sederhana, di mana yang terjadi hanya interaksi biasa tanpa ada rasa suka dan cinta. Nah, teman-teman, dari kedelapan jenis cinta, menurut teman-teman, apakah yang kalian rasakan terhadap pasangan itu termasuk ke dalam jenis cinta yang mana? Baik, selanjutnya kita lanjut pada faktor yang mempengaruhi cinta. Ada 3 faktor yang mempengaruhi cinta. Yang pertama, sifat-sifat yang membuat pasangan saling mencintai. Faktor pertama misalnya keelokan tubuh. Faktor ini sifatnya relatif. Pengaruhnya terhadap setiap orang berbeda-beda. Seseorang mungkin biasa-biasa saja melihat pesona kecantikan atau ketampanan seseorang. Walaupun di mata orang yang mencintai, pesona keindahan itu tampak sempurna. Jadi, orang yang dicintai adalah orang yang paling indah di mata orang yang mencintai. Yang kedua, perhatian kekasih terhadap sifat-sifat. Individu telah menyadari sifat apa saja yang menyebabkan rasa cinta pada kekasihnya. Perhatiannya pada sifat-sifat itu amat menonjol dan diprioritaskan, mengalahkan perhatiannya pada sifat-sifat lain. Jika sifat yang menjadi prioritas perhatiannya ini dilihat secara terus-menerus, maka individu akan dapat memaklumi dan mengabaikan sifat-sifat jelek yang dimiliki oleh pasangannya. Yang ketiga, pertautan atau kesesuaian seseorang yang jatuh cinta dengan yang dicintainya. Pertautan jiwa ini merupakan penyebab yang paling kuat. Hal ini merupakan faktor yang menyatukan jiwa kedua pasangan. Pertautan jiwa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, pertautan asal. Tumbuh karena adanya kesamaan beberapa karakter dan kepribadian. Untuk yang kedua, pertautan yang tumbuh dari luar. Timbul karena adanya suatu maksud tertentu. Dalam hal ini, seseorang yang mencintai orang lain karena adanya hal-hal tertentu yang ingin diperoleh dari orang yang dicintainya itu. Selanjutnya ialah dampak positif dan negatif dari cinta. Nah, teman-teman, cinta juga memiliki dampak positif dan negatif bagi kita. Untuk yang pertama, dampak positif cinta, yaitu cinta membuat suasana hati kita menjadi tenang. Cinta bisa mengurangi rasa kecemasan. Dan dari cinta, kita dapat belajar memahami dan menghargai orang lain. Dapat memotivasi kita, dan dari cinta kita dapat mempelajari hal-hal yang baru. Baik, selanjutnya ialah dampak negatif dari cinta. Yang pertama, kesulitan untuk konsentrasi pada studi maupun karir. Tidak bisa dipungkiri, rasa cinta bisa mengacaukan isi hati dan pikiran secara bersamaan. Kita pun akan lebih sulit untuk fokus pada studi maupun karir. Terlebih pada saat kita bertengkar dengan pasangan. Emosi akan membuat kita semakin sulit untuk berkonsentrasi pada studi maupun karir kita. Yang kedua,
menjadi kurang produktif, banyak hal yang dikorbankan demi cinta. Karena sudah terlalu cinta dengan seseorang, kita pun akan selalu berusaha membuatnya bahagia. Kita akan meletakkan kepentingan pasangan di atas kepentingan diri kita sendiri dan melakukan banyak pengorbanan pada pasangan karena takut akan kehilangan. Yang ketiga ialah egois, yang keempat berbohong, yang kelima tidak mandiri atau ketergantungan. Ketika kita memiliki pasangan, kita akan bisa menjadi benar-benar tergantung pada pasangan. Kita mungkin akhirnya akan kehilangan rasa percaya diri terhadap diri kita sendiri. Kita bahkan bisa selalu mengandalkan pasangan dalam semua hal, sehingga kita tidak bisa melakukan apapun dengan diri kita sendiri dan akan selalu mengandalkan pasangan kita. Baik teman-teman, saya akan sedikit menambahkan tentang kunci agar cinta tetap harmonis. Seiring dengan berjalannya suatu hubungan, diperlukan usaha dan kompromi dari setiap kedua belah pihak agar hubungan tetap harmonis. Berikut adalah kunci utama untuk menjaga hubungan cinta. Yang pertama, memahami cinta sebagai sebuah aksi. Jika ingin membangun sebuah fondasi yang kuat untuk hubungan, maka kita harus terlebih dahulu paham bahwa cinta adalah sebuah aksi. Artinya, kita harus mengerti pasangan kita dan apa yang ingin kita lakukan untuk pasangan kita. Selanjutnya ialah meminta maaf. Setiap orang wajar jika melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah aksi nyata setelah kita menyadari telah melakukan kesalahan dan menyakiti hati orang tertentu, terutama pasangan kita. Meminta maaf dengan tulus adalah salah satu cara memperbaiki suatu hubungan. Baik, untuk selanjutnya, berani mengungkapkan pendapat walaupun berbeda. Kita perlu sesekali belajar untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda dengan pasangan. Alih-alih bertengkar karena berselisih dengan pendapat, akan lebih baik jika salah satu atau satu sama lain berkompromi menghadapi perbedaan yang ada dan mencari jalan tengah untuk mengatasinya. Selanjutnya, saling menghormati. Agar hubungan berjalan baik, kita perlu menghormati pasangan. Hormati masukan dan ide-ide dari mereka. Tunjukkan kepercayaan dan hargai keberadaan mereka. Selanjutnya, jadi pendengar yang baik. Coba untuk menyampaikan keinginan kita dengan kalimat yang jelas dan dengan cara yang baik agar pasangan tahu bagaimana cara membahagiakan dan mencintai kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadilah pendengar yang baik. Jangan memotong pembicaraan dan fokus pada hal-hal yang tengah disampaikan oleh pasangan. Dengan demikian, kesalahpahaman dan pertengkaran pun dapat dihindari. Nah, untuk selanjutnya, ciptakan rasa nyaman. Pastikan untuk menciptakan rasa nyaman dalam hubungan dan pasangan. Tanpa kenyamanan, hubungan tidak akan pernah berjalan baik. Rasa nyaman ini akan tercipta jika kita sama-sama bisa menerima kelebihan dan juga kekurangan satu sama lain. Baik teman-teman, selanjutnya jagalah komunikasi agar terus berjalan. Pasti akan ada saat-saat di mana komunikasi kalian akan terganggu. Dan di saat inilah rasa perhatian atau pengertian dibutuhkan. Hindari untuk memikirkan hal-hal negatif dan membuat kesimpulan lain yang aneh. Jangan mendasarkan panggilan yang tidak terjawab sebagai ukuran cinta pasanganmu ke kamu. Coba untuk membangun rasa percaya dan berbicaralah dengan nada positif saat kalian berbicara. Baik teman-teman, demikian penjelasan cinta yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam lagi mengenai arti cinta, komponen cinta, jenis-jenis cinta, faktor yang mempengaruhi cinta,
dampak dari cinta itu sendiri. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.